Perkenalkan, nama saya Salsabila Safitri dari kelas 12 IPA 3, absen nomor 29. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak dari sebuah unsur atau senyawa. Yang pertama dari halogen. Pembuatan dan manfaat klorin atau Cl. Yang pertama yaitu reaksi kapur klorin dengan asam sulfat CaOCl2 solid ditambah H2SO4 aquos menghasilkan CaSO4 aquos ditambah Cl2 gas ditambah Cl2 gas ditambah H2O liquid. Yang kedua, oksidasi Cl-, MnO2 solid ditambah 2H2SO4 aquos ditambah 2 NaCl aquos menghasilkan MnSO4 aquos ditambah NaSO4 aquos ditambah 2H2O liquid ditambah Cl2 gas. Lalu ada manfaat klorin, yaitu untuk klorinasi hidrokarbon bahan baku industri pabrik. Yang kedua, untuk pembuatan tetraklorometana. Yang ketiga, untuk pembuatan etil klorida. Yang keempat, untuk industri pestisida. Yang kelima, sebagai bahan disinfektan. Dan yang terakhir, sebagai pemutih. Lalu, adapun pembuatan dan manfaat dari bromin. Reaksi bromin dengan klorin 2NaBr aquos ditambah Cl2 gas menghasilkan 2 NaCl aquos ditambah Br2 liquid. Manfaat bromin itu sendiri yaitu untuk membuat etilena bromida dan untuk membuat AgBr. Adapun pembuat dan manfaat dari iodin. Reaksi pembentukan iodin 2Kl aquos ditambah MnO2 solid ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 solid ditambah MnSO4 solid ditambah 2H2O liquid ditambah I2 solid. Manfaat iodin yaitu untuk obat-obatan antiseptik dan untuk pembuatan perak iodida. Lalu ada pembuat unsur logam, yaitu yang kedua alkali, natrium atau Na. Pembuatan natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida atau NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida dalam sel Down. Reaksi elektrolisis NaCl liquid menghasilkan Na plus liquid ditambah Cl- liquid. Katode Na plus liquid ditambah E2 menghasilkan Na liquid. Sedangkan anode C2Cl- liquid menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron min. Penggunaan natrium dan senyawanya. Yang pertama ada NaCl untuk pengolahan bahan makanan dan pengawetan. Adapun NaOH untuk pembuatan sabun. Na2CO3 untuk industri kaca dan deterjen. NaHCO3 untuk pengembang kue. Lalu ada kalium. Logam kalium dapat dibuat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara elektrolisis leburan KOH. Yang kedua, elektrolisis leburan KCN. Yang ketiga, reduksi garam kloridanya. Yang keempat, reduksi KCl dengan Na. Adapun kegunaan kalium, yang pertama yaitu bentuk unsur digunakan oleh tumbuhan. Bentuk unsurnya ini digunakan untuk pembuatan senyawa kalium superoksida. Lalu, senyawa KOH digunakan pada industri sabun lunak. Senyawa KCl digunakan sebagai pupuk tanaman. Lalu ada litium. Logam litium ini dibuat dengan elektrolisis leburan lici. Kegunaan litium pada industri baterai dan senyawa Li2CO3 digunakan untuk pembuatan peralatan gelas dan keramik. Lalu ada alkali tanah. Alkali tanah yang paling banyak diproduksi yaitu magnesium. Pembuatan magnesium dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan garam kloridanya yang berasal dari ekstraksi air laut. Adapun kegunaan
magnesium. Yang pertama yaitu logam magnesium digunakan sebagai logam panduan untuk suku cadang pesawat terbang dan peralatan rumah tangga. Lalu juga sebagai pelindung katode dan pencegah korosi pipa. Dan yang terakhir untuk kembang api. Selanjutnya aluminium. Ada 2 tahap dalam pengolahan aluminium dari bauksit. Tahap pertamanya yaitu pemurnian bauksit dari zat pengotornya sampai diperoleh Al2O3. Tahap kedua yaitu merupakan tahapan elektrolisis terhadap Al2O3 sehingga didapatlah logam Al yang murni. Adapun penggunaan aluminium dan senyawa, yang pertama yaitu untuk bahan pembuatan bahan truk dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua untuk bahan pembuatan badan pesawat terbang. Yang ketiga untuk bahan pembuatan kusen pintu dan jendela. Adapun dampak negatif dari aluminium, yang pertama Al2O3 beracun bila memasuki pernapasan. Yang kedua, AlClO3 dapat menyebabkan iritasi pada jaringan dan beracun. Lalu ada nitrogen. Pembuatan nitrogen udara yang mengandung nitrogen mengalami proses pencairan udara, sehingga udara cair hanya mengandung argon, nitrogen, dan oksigen. Gas-gas tersebut dipisahkan melalui distilasi bertingkat dan didapatlah nitrogen berupa gas paling atas pada distilasi. Penggunaan nitrogen yaitu yang pertama untuk membuat amonia atau NH3. Yang kedua untuk membuat atmosfer inert dalam proses industri elektronika. Yang ketiga yaitu nitrogen cair digunakan sebagai pendingin. Dampak negatif dari unsur dan senyawa nitrogen ini yaitu yang pertama unsur N mudah terbakar dan dapat mengakibatkan hujan asam. Adapun NO2-nya menyebabkan keracunan bila terisak, NO-nya menyebabkan keracunan dan iritasi. Selanjutnya amonia atau NH3. Pembuatan amonia ini dibuat menurut proses akses dari gas nitrogen dan hidrogen. Reaksi berlangsung pada suhu 550 derajat Celcius. Amonia ini dapat dibuat di laboratorium dari reaksi garam amonium dengan basa kuat. Adapun penggunaan amonia yang pertama yaitu untuk bahan baku pada industri pupuk urea. Yang kedua sebagai pendingin pada pabrik es. Yang ketiga membuat senyawa nitrogen. Yang keempat untuk membuat hidrasin. Selanjutnya ada oksigen atau O. Pembuatan oksigen di laboratorium yang pertama yaitu penguraian KClO3. KClO3 dipanaskan dan terurai membentuk KCl dan oksigen. Katalisator yang digunakan pun PbO2. Yang kedua yaitu penguraian dari H2O2. Terurai menghasilkan air dan oksigen dengan katalisnya Fe3+ atau CO2+. Yang ketiga, elektrolisis air menghasilkan hidrogen di katode dan oksigen di anode. Adapun kegunaan oksigen yaitu yang pertama sebagai sumber oksigen untuk penyelam angkasawan atau penderita penyakit tertentu. Yang kedua, digunakan dalam industri baja. Yang ketiga, digunakan untuk pengelasan baja bersama gas asetilena. Yang keempat, oksigen cair dan hidrogen cair digunakan sebagai bahan roket. Adapun dampak negatif dari oksigen yaitu O2-nya dapat menyebabkan kebakaran dan iritasi kulit. OF2-nya mudah meledak. HCHO menyebabkan kebakaran, keracunan, iritasi, dan kanker. Selanjutnya yaitu belerang.
Pembuatan belerang deposit. Belerang dicairkan dengan mengalirkan air super panas. Belerang cair dipaksa keluar dengan memompakan udara panas dan dibiarkan membeku. Selain itu, belerang berasal dari hasil desurisasi minyak bumi. Penggunaan belerang untuk pembuatan asam sulfat dan vulkanisasi karet pada industri dan kendaraan. Adapun dampak negatif untuk unsur dan senyawa belerang ini, unsur S-nya mudah terbakar dan meledak, H2S beracun dan menyebabkan kematian, H2SO4 menyebabkan korosi dan luka bakar. Lalu ada asam sulfat. Pembuatan asam sulfat yaitu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama pembuatan H2SO4 dengan proses kamar timbal, proses pembakaran belerang, dan reaksikan dengan NO2. Yang kedua, pembuatan H2SO4 dengan proses kontak menggunakan sintesis belerang menjadi H2SO4 dengan katalis V2O5. Selanjutnya, diencerkan dengan air untuk mencegah H2SO4 dengan kadar 90 sampai 99 derajat. 90 sampai 99%. Produksi H2SO4 asam sulfat digunakan untuk industri pupuk dan deterjen. Membersihkan permukaan logam, industri zat warna, bahan peledak, obat-obatan, dan pemurnian minyak bumi. Lalu ada silikon. Silikon ini dibuat dari campuran silika dan kokas yang dipanaskan dalam suatu tanur suhu 3000 derajat Celcius dengan kokas sebagai reduktor. Silikon ultramurni dibuat dari reaksi silikon biasa dengan klorin membentuk SiCl4 dan direduksi dengan gas H2. Adapun penggunaan silikon dibuat untuk penggunaan chip komputer, transistor, dan sel surya. Dampak negatif unsur senyawa silikon ini yaitu yang pertama unsur Si dalam bentuk bubuk mudah terbakar. Adapun SiCl4-nya beracun bila terhisap. SiH4 mudah terbakar di udara. Lalu besi atau Fe. Pembuatan besi menjadi logam berlangsung dalam tanur sembur udara panas yang dimasukkan ke bagian bawah tanur lalu bereaksi dengan kokas untuk membuat gas CO2. Suhu bagian bawah tanur ini 2000 derajat Celcius. Adapun kegunaan besi digunakan dalam pembuatan baja yang kemudian dibentuk sesuai keperluan, seperti gedung bertingkat, jembatan, peralatan, kendaraan, dan senjata. Adapun dampak negatif dari unsur senyawa besi, logam besi ini cukup reaktif sehingga mudah terkorosi dan beracun. Lalu ada kromium atau Cr. Pembuatan kromium dibuat menurut proses dengan mereduksi Cr2O3 menggunakan aluminium. Reaksi yang terjadi Cr2O3 plus 2Al menghasilkan 2Cl ditambah Al2O3. Kegunaan kromium sebagai campuran logam dan pelipis logam anti karat sebagai katalis pada reaksi kimia. Lalu tembaga atau Cu. Pembuatan tembaga yaitu yang pertama melalui tahap pengapungan yang bertujuan untuk memisahkan logam pengotor biji tembaga ditambah dengan deterjen NaOH dan air. Dilakukan pengadukan sehingga zat-zat pengotor akan terapung. Yang kedua yaitu pada tahap pemanggangan biji tembaga dipanggang untuk mengubah besi sulfida menjadi besi oksida dan tembaga tetap berupa sulfida. Lalu reduksi Cu
CuCl2O bertujuan mendapatkan tembaga dengan kemurnian 99%. Yang keempat, pemurnian dengan cara elektrolisis larutan CuSO4 terhadap tembaga 99%. Adapun penggunaan tembaga untuk kabel-kabel listrik dan berbagai peralatan rumah tangga, serta sebagai campuran dalam uang logam, perunggu, dan kuningan. Dampak negatif dari tembaga, CuCl2 dapat menyebabkan keracunan melalui pernapasan, dan tembaga koratnya menyebabkan penyakit kanker. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.